Shalom. Sekali lagi kurang semangat katakan Shalom. Masih ada sekali amin. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus, amin. Ya, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengatakan slogan kita, GKSD Glory to Glorious. Dia Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saat ini saya mengajak kita semua, kita mau bersorak bagi namanya. Mari kita memuji Tuhan. Mari katakan Allah kita besar. Besarnya sungguh amat besar. Memiliki kuasa yang besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Memiliki kuasa yang besar, yang besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Yang memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Memiliki Allah yang besar, Dia yang besar. Mari kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari kita puji Dia. Kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Mari kita dalam Allah kita besar. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Memiliki Allah yang besar, Dia yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari kita puji Dia. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita mau lebih lagi fokus kepadanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita.
Kita mau bersyukur atas kebaikan yang dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang Tuhan untuk menyembah Engkau Bapa. Layakkanlah kami Tuhan Yesus. Mari katakan besar dan ajaiblah Karya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Bagi dan benar jalan-Mu. Raja segala rasa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Mari kita mengulang lagi kata Allah kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala rasa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala rasa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa
tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tatamu. Amin. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Engkau yang telah layak Tuhan Yesus. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang mulia Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan lebih lagi memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu di bumi dan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan Shalom. Masalah Tuhan, amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berikan selimut ke dalam kiri kita. Haleluya. Saat ini mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Mari kita katakan pada siapa kau Bapa kita. Semua
yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Kata Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan keselamatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Praise our God. Haleluya. Praise our God. Allah kita yang besar. Amin. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Namun sebelum daripada itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersyukur kepadanya. Mari kita angkat lagu pujian kita. Kau Tuhan jadi andalan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
Haleluya. Kami percaya Tuhan. Setiap langkah kami penuh kasih. Kami percaya Tuhan. Engkau sumber berkat yang kami miliki. Dan hari ini Tuhan, pada sore hari ini kami sama-sama mau mendengarkan firman-Mu. Nyatakan bagi setiap kami, ajari setiap kami melangkah bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa ada anugerah yang luar biasa yang Engkau berikan bagi setiap kami. Dan Engkau yang memperlengkapi setiap kami, yang melayani Tuhan. Dan seluruh jemaat yang sudah hadir, Engkau berikan hikmat pengertian bagi setiap kami. Melangkah bersama Yesus, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan, sumber berkat kami. Dan kami percaya Tuhan, pada sore hari ini kami sama-sama menerima berkat. Firman Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah Yesus. Dan berikan hikmat pengertian bagi hamba. Dan Kau letakkan mulut bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari duduk. Dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap yang boleh katakan amin. Shalom. Saudara dulu Bapak Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Bapak Saudara, puji Tuhan bahwa hari ini bangsa kita di bulan Agustus adalah merayakan kemenangan, kemerdekaan. Kita melihat di depan ini ada bendera kebanggaan kita, merah putih. Untuk itu, saudara, ketika saudara mau merasakan kemenangan kemerdekaan, tentu saudara perlu ada pengakuan. Indonesia yang merdeka perlu ada pengakuan oleh bangsa-bangsa lain. Saudara, untuk mencapai kemerdekaan itu perlu pengorbanan. Untuk itu saya mengajak saudara dan saya, hari ini kita sama-sama menyatakan, mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah menang dan orang yang sudah merdeka. Mari bersama-sama dengan saya katakan merdeka, 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 merdeka. Nah, itu tandanya orang yang sudah menang. Bangsa kita sudah merdeka, negara kita sudah merdeka. Kita juga di dalam Tuhan sudah merdeka. Saudara, tema kita adalah sumber. Tuhan adalah sumber berkat. Saya ingin mengajak kita kemerdekaan dalam mengakui anugerah Tuhan. Saya tambahkan tema ini. Artinya di bulan Agustus ini kita merasakan bagaimana kita kemerdekaan dalam mengakui anugerah Tuhan itu. Nah, bangsa kita yang sudah merdeka tentu diakui oleh bangsa-bangsa lain. Tanggal berapa? 17 Agustus 1945 diakui. Maka ada proklamasi. Proklamasi itu harus kita ucapkan, harus kita kumandangkan, ikrarkan bahwa kita bangsa Indonesia merdeka. Maka seluruh bangsa di dunia mendengar bahwa Indonesia sudah merdeka. Maka ada pengakuan dari bangsa-bangsa. Nah, ini penting sekali. Kenapa ini saya bawa di dalam khotbah ini? Nah, ini penting, saudara. Kita harus mengakui dulu bahwa saudara sudah bebas, saudara sudah menang. Bagaimana saudara menjadi seorang yang sudah merdeka, sudah menang, tetapi mentalnya mental kalah? Mindset saudara, mindset orang yang kalah. Itu tidak bisa. Nah, untuk sore hari ini saya mengajak kita semua untuk bagaimana kita mengakui anugerah Tuhan. Kemerdekaan dalam anugerah Tuhan ini, bagaimana saudara dan saya boleh mengerti akan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Kita akan baca firman Tuhan ini agar saudara dan saya sama-sama mengerti firman Tuhan. Ulangan 18 ayat 17-18.
bisa juga mungkin dia kelihatan ya di depan. Mari kita baca secara perlahan firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Maka janganlah katakan hatimu selain dengan kuatkan pula yang kamu buat aku memperoleh tetapi Allah yang sebab kami berikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud menentukan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah pada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Katakan amin. Saudara, firman Tuhan ini mengajak kita. Apa yang saudara dapat? Mengapa Tuhan adalah sumber berkat? Mari kita melihat. Mengapa Tuhan sumber berkat? Mengapa Tuhan adalah sumber berkat? Mari kita melihat. Kita mengkoreksi. Kita melihat kepada mindset kita. Melihat kepada apakah kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber berkat kita. Pertama adalah banyak orang menganggap keberhasilannya adalah hasil kerja keras sendiri. Saudara, mungkin kita merasa bahwa saya dari pagi, dari jam 7 sampai jam 7 malam, saya bekerja. Saya membanting tulang. Ini perasaan kita. Memang kita lakukan. Itu adalah kewajiban dan kegigihan kita. Tetapi saudara, semua itu bukan hanya kerja keras kita. Tetapi di situ ada satu faktor yang namanya Tuhan adalah sumber yang menolong kita, yang memberikannya secara kasat mata. Saudara, ketika saudara mungkin melangkah keluar dari rumah, apa yang saudara lakukan kalau saudara orang percaya? Tentu saudara berdoa. Kenapa saudara harus berdoa? Kita minta kepada Tuhan. Kita sertai langkah kita bersama Tuhan. Pernyataan Tuhan bersama dengan kita. Bisa saja ketika saudara pulang, saudara pergi, saudara mengalami apa? Kecelakaan jalan. Dan apa? Tidak ada perlindungan Tuhan. Ketika saudara bekerja, bisa saja saudara mengalami kecelakaan. Karena apa? Karena tidak berlindung pada Tuhan. Maka saya ingin katakan kepada saudara bahwa Tuhan adalah sumber berkat kita, baik itu jasmani maupun rohani. Maka mindset saudara kita harus ubah. Pikiran kita harus kita ubah. Bukan karena kekuatan dan gagah kita, sehingga kita memperoleh berkat Tuhan. Bukan karena kerja keras kita banting tulang. Banyak orang yang banting tulang dari siang, malam, pagi, sore sampai pagi lagi. Tetapi apa yang mereka dapat? Hasilnya hasilnya kosong. Karena ngengat dan garam yang memakannya. Ada dosa yang mengintipnya, sehingga apa yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan. Kerja kerasnya itu tidak sesuai. Bahkan sampai lupa mereka untuk beribadah karena begitu menjadi orang yang bekerja keras mencari berkat Tuhan. Yang saya dapat dari firman Tuhan ini dari Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 ini menegaskan apa? Segala berkat berasal dari Tuhan, dari Allah. Segala berkat berasal dari Allah. Artinya saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan mengamankan segala apa yang kita punya. Katakan amin. Amin. Banyak orang yang gila kerja, tanpa waktu, tanpa jam istirahat. Apa yang mereka dapat? Kelelahan, sakit bahkan, mungkin telat makan, bisa mah. Kita tidak perlu terlalu gila untuk bekerja, tetapi Tuhan kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Bahkan orang-orang akan dihantar untuk
bertemu dengan kita, berbisnis dengan kita, bahkan orang itu tidak akan pernah membohongi kita. Banyak orang yang mengejar-ngejar bisnis kepada orang, tapi apa hasilnya? Mereka banyak ditipu dan dibohongi. Tapi kalau itu datangnya daripada Tuhan, walaupun hanya satu orang hari ini saudara temui, maka berkatnya akan berkelimpahan bagi saudara. Maka itu saya katakan bahwa segala berkat itu berasal dari Allah. Yang kedua adalah mengingatkan untuk tidak sombong. Kesombongan diri kita inilah yang akan menjatuhkan saudara. Karena apa? Saudara, ketika saudara sombong akan menjadi meninggikan hati. Kalau saya tidak kerja, tidak mati tulang, mungkin saya tidak begini. Kalau saya tidak bisa melobi rekan-rekan bisnis saya mungkin tidak akan begini. Itu namanya sombong. Apalagi saudara sombong rohani, akan menimpa saudara, akan jatuh. Maka kesombongan inilah yang akan menjatuhkan saudara. Saudara, iblis itu sombong. Dia mau melangkahi Tuhan, dia mau menyamai Tuhan. Maka ia dibuang bumi. Maka ia dipenjarakan di dunia yang paling gelap. Maka kesombongan harus kita kikis dari kehidupan kita. Harus kita buang dari kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat kita. Ini caranya untuk menghilangkan kesombongan. Saudara, kalau kita mengakui bahwa sumber berkat kita adalah Tuhan, maka kita tidak akan pernah akan sombong. Karena kita tahu hasil apa yang saudara kerjakan, hasil yang kita dapat adalah dari Tuhan. Tapi ingat, ketika saudara diberkati, ingat dengan gereja. Di gereja perlu pertolongan, perlu jemaat-jemaat yang memberikan, membantu gereja, pelayanan di gereja. Perpuluhan saudara ingat, persembahan syukur saudara ingat. Kenapa? Saudara mendapat berkat dari Tuhan. Selanjutnya apa? Kemerdekaan sejati adalah mengakui anugerah Tuhan sebagai dasar hidup kita. Kemerdekaan sejati adalah mengakui anugerah Tuhan sebagai dasar kehidupan. Kita harus mengakui dengan mulut kita bahwa setiap berkat yang saya terima adalah dari Tuhan. Amin. Bukan dari kekuatan, bukan dari kehebatan kita. Itu adalah kemerdekaan sejati. Bapak menyatakan bahwa saudara sudah bebas dari kesombongan. Saudara sudah bebas dari pengakuan bahwa saudara adalah pekerja keras. Saudara adalah orang yang hebat. Saudara memiliki pikiran-pikiran yang negatif, sombong. Itulah untuk memerdekakan kita. Sebab kita mengakui bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan, yang memberikan, yang telah memberkati kita. Selanjutnya apa? Kekuatan berasal daripada Tuhan. Mari kita melihat satu firman Tuhan dari Zakaria 4 ayat 6. Kita baca ini. Zakaria 4 ayat 6. Saya akan baca untuk Bapak Saudara. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Yerubabel. Bunyinya bukan dengan perkasa dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, ketika saudara percaya bahwa keberhasilan sejati bukan hasil dari kekuatan kita, kekuatan manusia, tetapi di belakangnya ada apa? Ada Tuhan yang memberkati kita. Ada Tuhan yang memberkati. Ada
sumber berkat itu yang memberikan berkatnya. Yaitu kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Segala sumber yang kita terima, segala berkat yang saudara terima, baik itu berkat jasmani maupun rohani, itu adalah sumbernya adalah pemberian daripada Tuhan. Pemberian Tuhan. Artinya, saudara, apa yang saudara terima bukan berdasarkan kepada kepandaian, kepintaran, kerja keras kita, tapi kita percaya bahwa ada sumber yang memberikan itu kepada kita. Maka ada kekuatan yang memberikan, kekuatan yang menuntun kita, sehingga kita tidak sombong rohani. Saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, apalah artinya kekuatan kita? Kalau bersaudara kerja siang dan malam, kalau berkat itu tidak Tuhan, tidak berasal dari Tuhan, maka semuanya akan hilang, semuanya akan sirna, semuanya akan lenyap. Tapi kalau Tuhan yang mengawal berkat itu, kalau Tuhan yang memberikannya, dia akan aman saja. Ya. Banyak orang yang memiliki banyak harta, tetapi mereka tidak bisa menikmati harta itu. Memiliki penyakit yang komplikasi, sehingga uangnya yang banyak tidak bisa untuk dinikmati. Ada juga orang yang banyak kaya, tetapi ada kebocoran melalui orang-orang di sekelilingnya, atau anaknya, atau saudara-saudaranya, yang menghabiskan harta itu. Kenapa? Karena sumber berkat yang salah. Mereka melakukan hal-hal yang salah dan melakukan hal-hal yang menurut pemikiran manusia adalah benar. Mereka melakukannya yang tidak berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, kemerdekaan rohani yang terjadi saat ini kita adalah bebas dari keangkuhan. Itu adalah kemerdekaan rohani, bebas dari keangkuhan. Yang pertama, orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki kekayaan, orang pasti ini dia memiliki keangkuhan. Angkuh. Maka kita hari ini, kalau saudara sudah bebas, sudah merdeka, maka saudara tidak boleh ada keangkuhan dalam hidup saudara. Semuanya saya, karena saya. Gereja ini ada karena saya. Jemaat ini ada karena saya. Saya yang membiayai semua. Itu keangkuhan. Menyombongkan diri sama dengan keangkuhan juga. Sombong. Oh saya, ini saya, itu semua saya. Kalau nggak ada saya nggak bisa. Itulah keangkuhan. Saudara harus bebas hari ini, sore hari ini dari keangkuhan. Amin. Itu yang bisa memerdekakan saudara. Jangan dipelihara saudara keangkuhan itu. Mari kita lepaskan. Yang kedua, kita harus bergantung, berpaut kepada Tuhan, kepada sumbernya. Karena Tuhanlah sumber dari segala berkatnya. Kita harus bergantung kepada Tuhan, mepet kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Anda akan kecewa. Kalau saudara berharap kepada manusia, hari ini dia berjanji, besok dia lupa, atau 1 jam kemudian lupa. Itu kalau kita berharap kepada manusia. Tetapi ketika saudara bergantung kepada Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Dia akan suatu saat pasti akan
melakukan yang terbaik. Waktu Tuhan waktu yang terbaik. Amin. Bagi saudara saya. Maka kita perlu, saudara, sepenuhnya, artinya tidak ada embel-embel lain. Pokoknya saya percaya, saya bergantung kepada Engkau Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita semua. Hidup dalam kemerdekaan. Bagaimana saudara mengaplikasikan bahwa saudara hidup dalam kemerdekaan? Tentu yang pertama adalah tadi, kembali lagi, kita tidak boleh sombong, tidak bisa kita merasa, wah saya lah yang terhebat, saya lah yang paling berkuasa. Kalau tidak ada saya, tidak bisa ini, pekerjaan ini tidak bisa, gereja ini tidak bisa berdiri kalau tidak ada saya. Maka saudara harus tanamkan di dalam kehidupan saudara, di dalam pribadi saudara, di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara adalah apa? Menanamkan kerendahan hati. Amin. Itu yang harus kita tanam. Jangan kesombongan. Jangan merasa kita hebat. Tapi kita berikan, kita tanam dalam mindset kita, pikiran kita adalah kerendahan hati. Akuilah Tuhan dalam segala hal, bahwa segala sesuatu ini terjadi karena Tuhan baik kepada kita, karena Tuhan yang memelihara. Segala sesuatu yang terjadi, saudara, di dalam kehidupan kita, baik buruk, baik itu dalam keadaan baik kita, sehat kita, tidak sakit kita, itu harus kita lakukan dengan apa? Ucapan syukur. Kita harus melakukan ucapan syukur ini, mengatakan bahwa Tuhan begitu baik kepada saya. Walaupun apapun saat ini, mungkin saudara gagal, mungkin saudara sakit, mungkin saudara mengalami masalah, tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya tidak tahu persoalan problem Bapak Ibu Saudara, tetapi kita pasti akan mengalami ini. Saudara pasti ada masalah, saya pun ada masalah, tetapi bagaimana saudara bersyukur kepada Tuhan. Yes. Ini kunci daripada kita Amin. bisa menang, bebas, merdeka. Kita bisa melihat wajah-wajah orang yang kekang, orang-orang yang tidak bebas. Kita melihat ada perbedaan, ada ketakutan, kengerian dalam hidupnya, sehingga ia tidak ada sukacita. Tapi orang-orang yang sudah bebas, dia akan tersenyum, ada damai sejahtera. Amin. Maka itu berikan senyum saudara terbaik kiri kanan. Coba lihat. Nah, ini yang di dalam ini orang-orang yang sudah luar biasa. Amin. Ada sukacita yang biasa. Saya lihat orang-orang yang sudah bebas dan merdeka. Amin. Maka untuk itu saudara, kita akan melihat siapa sih yang kita lihat dalam kemenangan kemerdekaan ini berkat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Dalam Yohanes 3:16, Tuhan sudah membebaskan saudara. Amin. Saya ingin katakan bahwa berkat yang terbesar bukan kekayaan duniawi, bukan harta. Saudara, kalau kita mati, yang kita bawa bukan harta dunia ini. Ada amin? Amin. Tetapi harta iman dan kepercayaan kita. Yes. Amin. Itu yang kita bawa. Terima kasih Pak. Bapak punya iman, saya percaya. Amin. Kuat iman. Yes. Ya, itu. Tapi keselamatan melalui Yesus Kristus, betul. Tinggal itu barisan kita, keselamatan. Amin. Harta ini kita tinggal semua. Kita bawa jasad tuh peti. Kalau bawa jam tangan Rolex, pasti
digali sama tetangga. Bawa uang satu digali, saudara. Digali. Belum sampai warga pulang ke rumah sudah tergali itu. Tapi berita luar biasanya bahwa kita memiliki keselamatan di dalam Yesus. Itu yang luar biasa. Nah, kita tidak tahu juga cara mati kita ini seperti apa. Banyak orang naik pesawat, meledak pesawatnya, meninggal. Ada yang ya harus syukur bahwa kita baik-baik di rumah. Kita lagi mungkin bercerita, bersenda-gurau dengan keluarga, Tuhan ambil, ya luar biasa. Tapi banyak cara, tapi itu bukan suatu hal yang harus kita takuti. Bahwa Tuhan akan memelihara kita dan Dia sudah menjamin kita bahwa ada keselamatan. Itu yang luar biasa. Di mana puncak kasih Yesus adalah di kayu salib. Puncak kasih dan anugerah Allah itu ada di kayu salib. Jadi dan percaya setiap kita yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan selamat, maka kita akan diselamatkan. Amin. Orang yang percaya pasti selamat. Bagaimana? Tapi saudara harus jaga kepercayaan Tuhan. Itu harus dijaga, saudara. Jangan suka-suka kita. Oh, saya sudah selamat. Saya sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan. Saya lakukan apa dosa? Saya lakukan menurut kehendak saya suka-suka hidupnya. Tidak boleh. Itu harus kita jaga, saudara. Harus kita rawat. Kemerdekaan sejati adalah bebas dari kuasa dosa. Bebas dari kuasa dosa. Saudara, kalau mau mengalami kemerdekaan sejati, saudara harus bebas dari kuasa dosa. Artinya saudara tidak lagi hidup di dalam dosa. Saudara harus merdeka. Dan saudara harus hidup dalam pengampunan. Kalau ini saudara lakukan, bebas dari kehidupan kuasa dosa, hidup dalam pengampunan, maka apa yang dapat saudara rasakan bahwa Tuhan menghargai kita, menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita menghargai pengorbanan Kristus di dalam kayu salib. Kalau saudara kita bebas, maka hari ini, setiap hari, mari kita renungkan kasih Tuhan yang menyelamatkan. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Itulah cara kita menghargai Tuhan. Perenungan demi perenungan dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita salah berbuat dosa, tapi kita renungkan. Oh ya, saya salah, saya minta pengampunan. Jangan dipelihara terus dosa itu. Bahkan kita harus tunjukkan kasih dan ketaatan sebagai respon atas anugerahnya. Tunjukkan, praktekkan kasih itu, praktekkan ketaatan kita itu, sehingga orang melihat bahwa ada perubahan di dalam hidup saudara, ada perubahan di dalam keluarga saudara, ada perubahan di dalam hidup saudara. Tunjukkan bahwa saudara sudah bertobat, sudah taat. Menjadi kesaksian. Ya kita ini orang Kristen ini menjadi sebagai orang menjadi contoh, sebagai orang melihat bahwa kehidupan kita ini. Katanya orang Kristen kok masih begitu. Katanya orang Kristen hidupnya begini kok masih begitu. Jadi panutan kita ini. Maka kita harus membawa ini kasih Kristus ini, pengorbanan Kristus ini secara benar. Yang kita salah gunakan sebagai orang yang pengikut Kristus. Kalau kita sudah mempraktekkan itu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Bahwa kita mengalami hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan di dalam Kristus Yesus. Dalam Yohanes 10:10, kelimpahan dalam Kristus bukan sekedar materi, melainkan apa?
ada apa? Damai. Ada sukacita, ada kasih. Ada damai, ada sukacita, ada kasih. Inilah kelimpahan yang tidak dapat kita bayar dengan materi, dengan uang dapat. Saudara tidak akan bisa membeli ini yang namanya damai ini. Mungkin Pak Damai ada, tapi saudara membeli damai itu tidak bisa. Banyak orang berbagai macam cara. Mereka ingin hidupnya damai, tentram, sukacita. Itu mereka mungkin bisa mengeluarkan miliaran uang. Mereka membangun villa-villa yang cantik, membeli tempat-tempat yang sejuk, yang nyaman dilihat mata. Untuk apa? Mereka bisa merasa damai. Saudara tidak bisa membeli keluarga yang damai. Banyak keluarga yang merindukan kedamaian di dalam keluarganya. Bahkan mereka sanggup membayar orang intan atau orang yang ahli untuk membuat dekorasi rumah yang memiliki kenyamanan dan kedamaian. Tetapi damai itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak perlu saudara membayar dengan uang yang banyak. Saudara cukup beribadah, percaya pada Yesus. Saudara akan memiliki kedamaian di dalam Tuhan Yesus dan sukacita dan kasih. Kemerdekaan sejati adalah hidup untuk memberkati. Ingat saudara, saudara harus memberkati. Gereja harus diberkati. Saudara kita diberkati juga. Jangan hidup sendiri. Saudara diberkati, saudara tidak mau memberkati. Itulah kemerdekaan sejati. Bukan untuk mengumpulkan untuk diri sendiri. Kalau saudara diberkati, ingatlah perpuluhan gereja. Persembahkan syukur kepada Tuhan untuk pelayanan, untuk gereja kita, untuk kebutuhan-kebutuhan di dalam gereja. Bagaimana sikap kita? Bagaimana saudara bisa menjadi saluran berkat? Bagaimana saudara mau menjadi saluran berkat? Gunakan berkat untuk menolong orang lain. Itu caranya kita menjadi saluran berkat. Berkelimpahan bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan. Saudara, makin kaya makin pelit. Benar nggak ya? Makin kaya makin pelit, makin iri. Ya. Tapi orang-orang suku Tionghoa ini memang pandai mengirit, terkenal, sehingga banyak yang banyak uangnya. Iya. Pandai mengirit, pandai. Karena perhitungan perekonomiannya tinggi. Kenapa? Mereka memikirkan masa depan. Anaknya mau sekolah, bukan pelit. Kenapa? Kedepannya kami harus bagaimana, harus punya rumah, harus begini. Maka ada perhitungan-perhitungan. Sebenarnya itu kebudayaan yang diturunkan oleh nenek moyang, yang sudah mendarah daging di dalam kehidupan orang tua. Dia harus memikirkan beberapa langkah untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Hidup ini bukan hanya untuk makan saja, tetapi akan ada berkelanjutan, saudara. Terus menerus continue. Anak kita mau kita apakan? Keturunan kita mau diapakan? Kalau mereka menjadi orang susah, bagaimana? Itu pemikiran-pemikiran yang seperti itu yang timbul. Maka kita harus menggunakan berkat itu dengan bijaksana. Kelimpahan bukan untuk disimpan atau tapi untuk dibagikan. Atau kita memberikan persembahan-persembahan bagi saudara-saudara kita. Kalau saya melihat di organisasi-organisasi yang ada LCM, maka saya melihat bahwa LCM daripada Tionghoa yang banyak memberi sumbangan-sumbangan, paling suka orang Tionghoa ini memberkati. Ya, mereka suka berbagi, bukan
bukan saya menyinggung suku lain, tetapi itu kenyataan yang saya lihat. Ada juga, tetapi yang sering saya jumpai itu mereka sering mengadakan bakti sosial. Sering, mungkin kebanyakan, tapi ada juga yang lain, bukan tidak semua, tapi ada juga. Tetapi kebanyakan saya melihat seperti itu. Mereka senang berbagi. Mungkin karena mereka ada uangnya banyak, mungkin ya, nggak tahu juga. Tetapi mungkin itu sudah menjadi karakternya. Kalau saya melihat ini karakter orang Tionghoa memang begitu, sering suka membagi, filosofi hidup mereka. Dan saudara, kalau kita mau mengelola berkat ini, kita mengelolanya dengan bijaksana. Kalau Matius 25 ayat 21, Tuhan mempercayai kita untuk mengelola berkat ini pada waktu, talenta dan harta. Kalau kita melihat ini hambanya yang setia, atau bahwa semua adalah milik Tuhan. Kita harus menjadi hamba-hamba yang setia. Harta, waktu adalah milik Tuhan. Maka itu saudara, kemerdekaan sejati adalah bebas dari kerakusan. Kalau saudara masih rakus, saudara belum merdeka. Kalau saudara hidup sebagai hamba yang bertanggung jawab, itulah hamba yang merdeka. Orang-orang yang merdeka. Mari kita hidup di dalam kemerdekaan, hidup yang bebas, yang tidak terikat oleh dosa. Untuk itu saya mengajak kita mengelola berkat ini dengan benar, mengelola berkat dengan bijaksana. Mari saudara, kita pertanyakan, apakah yang Tuhan mau saya lakukan dengan berkat yang saudara terima, yang ada pada kita, yang diberikan Tuhan. Jangan kita dipimpin oleh keinginan daging, tapi oleh kehendak Allah. Inilah proses di mana saudara akan bebas, saudara akan merdeka. Yang terakhir adalah jadilah teladan dalam mengelola waktu, pelayanan, dan keuangan. Saudara hidup dalam kemerdekaan berkat itu. Tuhan adalah sumber segala berkat, baik jasmani maupun rohani. Ada satu pertanyaan, apakah kita sudah mengakui dan hidup tergantung kepada Tuhan? Saya mengajak kita hidup dan tergantung kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Sinar, silakan untuk maju ke depan. Saya akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, hari ini kami hadir dan datang di hadapan-Mu. Firman Tuhan hari ini sudah kami dengar dan ditaburkan di dalam hati kami. Kiranya firman ini tumbuh segar dan berbuah lebat dalam hidup kami. Dan ajari kami Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya sumber berkat. Biarlah kami mengelola berkat ini menurut kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami mengerti setiap rancangan-rancangan yang ada di dalam kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, dan untuk kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami akan mengalami kebebasan, kemenangan, kemerdekaan. Dan kami tidak mau Tuhan terus dibelenggu oleh dosa-dosa. Tapi kamu mau bebas dan bebas mengalami kemenangan, kemerdekaan secara pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan kembali kepada Tuhan. Ya, saya persilakan duduk kembali.
Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Tom. Baik, kita berdoa kita. Bapak Saudari, terima kasih Bapak. Saudaranya, kumpul di rumah Bapak. Memujimu, memuliakan namamu, kami Bapak, sore hari kita belajar dari firman-Mu, dan untuk mengolah berkat dengan bijak, sekat dan telah Kau berikan pada kami. Bimbing kami dalam jalan Bapak sesuai dengan firman. Bapak, saat ini kami ingin memberikan yang terbaik dari kami. Terima Bapak, untuk juga berkati saudara yang telah memberikan perpuluhannya untuk gereja-Mu, untuk keperluan teman-teman. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita katakan, aku diberkati. Setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Setiap alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, hanya alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Baik, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini. Engkau mengajar kami melalui firman-Mu Tuhan. Hidup kami sudah diberkati Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan, kami mau katakan kemerdekaan itu Engkau sudah berikan kepada kami. Karena Engkau Tuhan yang sudah merdeka. Engkau sudah mempersiapkan kemerdekaan yang gilang gemilang dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan ini Tuhan kami bawa dalam kehidupan kami, dan terus kami lakukan dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah menerima firman-Mu Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudara yang kekasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Hari ini apapun yang kau gumuli, percaya Yesus sumber segala jawaban. Hari ini yang sakit, percaya ada kesembuhan dalam nama Yesus. Hari ini mengalami berbagai macam persoalan, darah Yesus sanggup membebaskanmu. Hari ini apapun pergumulanmu tidak peduli, Tuhan Yesus sanggup menolong saya dan saudara. Tuhan memberkati engkau, memberkati anakmu, memberkati bisnismu, memberkati pekerjaanmu yang belum bekerja. Tuhan buka pintu berkat. Hari ini penuh dengan iman, pulang dari tempat ini kau dapat pekerjaan, kau dapat usaha baru. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini bersama-sama. Saudara, mari kita angkat tangan kanan kita, tanda kita berserah, tanda kita perlu Tuhan menuntun dan memberkati tangan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas dan memperluas daerahku. dan kiranya Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kiranya tanganmu hanya
petaka, sehingga kesakitan tidak berlimpah aku. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. GKSI, glory to glory.